Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mungkin saya ingin mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada yang kami hormati di sini telah hadir di tengah-tengah kita bersama Bapak Nuzrul Irwan Irawan SEMSI selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Selamat datang Bapak. Beserta juga jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung atau yang mewakili, juga yang terhormat Bapak Ibu Akang Teteh, perwakilan dari komunitas Game Developer Bandung, yang terhormat juga para narasumber kita yang hadir pada hari ini, yaitu di sini telah hadir Akang, mungkin saya menyebutnya Akang Imanda Syahrul Ramadan selaku programmer dari Glory Jam. Selamat datang. Juga yang terhormat Kang Raffi Ramadan selaku project manager dari Madkick. Boleh tepuk tangannya terlebih dahulu. Dan tentu saja moderator kita di sini juga telah hadir Kang Dito Wangsa. Selamat datang Kang. Dan tentu saja juga para peserta kegiatan Patra Komala Coffee Club pada sore hari ini yang kami banggakan. Baik Akang Teteh sekalian, alhamdulillah puji dan syukur marilah kita panjatkan terlebih dahulu kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini tentunya kita semua dapat berkumpul bersama-sama di Gedung Bandung Creative Hub dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Patra Komala Coffee Club Road to Bandung Global Game Jam 2025. Baik, sedikit informasi mungkin Bapak dan Ibu Akang Teteh sekalian. Kegiatan Patra Komala Coffee Club ini merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Bidang Ekonomi Kreatif Disputpar Kota Bandung sejak tahun 2019 yang bertujuan sebagai wadah yang menjembatani pemerintah dan pelaku ekonomi kreatif dari ke-17 subsektor untuk bertemu pandang, berdiskusi dan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di lingkup ekonomi kreatif di Kota Bandung. Namun seiring berjalannya waktu juga Patra Komala Coffee Club ini juga dikemas sebagai wadah inkubasi baik berupa sosialisasi, workshop, coaching klinik maupun kompetisi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Dan kali ini Bapak dan Ibu Akang Teteh sekalian, di tahun 2025 mengawali tahun ini kita bekerja sama dengan Bandung Game Developer Bandung. Mohon maaf ya, boleh tepuk tangan terlebih dahulu. Dan tentu saja hari ini kita menyelenggarakan Patra Komala Coffee Club dalam rangka Road to Bandung Global Game Jam 2025. Namun Bapak dan Ibu Akang Teteh sekalian, sebelum memulai acara, marilah kita sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk itu kami mohon untuk berdiri.
kami persilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak dan Ibu, Akang Teteh sekalian, selanjutnya untuk kelancaran kegiatan kita pada hari ini, kami persilakan juga kita untuk bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk memanjatkan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Bapak dan Ibu, Akang Teteh sekalian, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Untuk itu kepada Bapak Nuzrul Irwan Irawan SEMSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Yes, terima kasih Neng MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qouli. Bapak Ibu Akang Teteh sekalian, sebelumnya mohon maaf sekiranya Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang akan membuka acara PCC di sore hari ini. Namun beliau ada kegiatan di TVRI dan selanjutnya izinkan saya untuk membacakan sambutan dari Bapak Kepala Dinas. Yang saya hormati Kang Imanda Sahrul Ramadan, programmer Glory Jam. Juga yang saya hormati Kang Raffi Ramadan, Project Manager Medgeek ya betul. Juga yang saya hormati komunitas Game Dev Bandung. Yang saya hormati para kepala bidang di lingkungan Disbudpar, juga tadi saya lihat ada Pak Kepala UPT. Dan yang saya hormati moderator, alhamdulillah sudah hadir Kang Dito Wangsa, juga para peserta Coffee Club yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di sore hari ini dalam kegiatan Patra Komala Coffee Club Road to Global Game Jam 2025. Juga salawat dan salam kita junjung curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, hingga pengikutnya di akhir zaman. Bapak Ibu Akang Teteh sekalian, seperti tadi diulas sedikit oleh MC kita, bahwa Patra Komala Coffee Club ini sudah sejak 2019 dan ini merupakan kegiatan yang digagas oleh bidang ekonomi kreatif untuk memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif di Kota Bandung. Nah, barangkali untuk saat ini kita akan melaksanakan Patra Komala Coffee Club beserta subsektor Game Dev. Betul ya, subsektor Game Dev. Karena sebelumnya juga saya sudah sering terlibat dengan Patra Komala Coffee Club ini. Jadi dengan kegiatan ini istilahnya mah ayo kita kupas tuntas lah mengenai saat ini Game Dev begitu. Apa yang dirasa diperlukan, apa yang untuk menjalin komunikasi dulu gitu. Jadi nanti kita saling bertukar pikiran juga gitu. Terus ada misalkan nanti juga ada keinginan kita nih Kang untuk bisa minta tolong nggak, ayo kita bareng-bareng bikin roadmapnya seperti apa, begitulah istilahnya. Bapak dan Ibu Akang Teteh yang saya hormati,
mapping atau pemetaan melalui inkubasi dan eksibisi terhadap pelaku aircraft ekonomi kreatif di Kota Bandung masih terus digalakkan agar tercapai data real time para pelaku ekonomi kreatif di Kota Bandung yang akan dipusatkan di dalam web patron aplikasi ekonomi kreatif berkelanjutan yaitu patrakomala.id sebagai portal komunikasi dengan UNESCO Creative City Network atau UCCN. Salah satu subsektor ekonomi kreatif yang diprioritaskan adalah subsektor games developer yang juga ditempatkan sebagai subsektor yang dapat diandalkan untuk mempromosikan brand integrity. Keberadaan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2024 tentang percepatan pengembangan industri game nasional, Kota Bandung ditantang untuk dapat mengakselerasi keberadaan Perpres tersebut. Terlebih hasil daripada koordinasi pengendalian inflasi tahun 2024 dan percepatan pengembangan industri game nasional. Kota Bandung dianggap memiliki potensi yang signifikan untuk bisa menjawab tantangan tersebut. Sebagai bentuk dukungan terhadap usaha menghidupkan ekonomi game ini, pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan beberapa kebijakan dalam bentuk peraturan daerah, yaitu Perda 1 tahun 2021 tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Namun kita juga menyadari bahwa masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Ekosistem subsektor game developer di Kota Bandung masih bersifat parsial dan belum menjadi opsi teratas untuk menjadi pilihan kreativitas. Minimnya edukasi masyarakat terhadap potensi subsektor ini juga menjadi perhatian kita bersama. Tadi juga ngobrol sama Kang Dito sebentar tadi ya. Memang dengan game developer ini ya sudah barang tentu bertujuan untuk menopang ya, membantu pertumbuhan ekonomi begitu. Kan tidak hanya di game developer itu yang fasih mengenai tadi DKV itu tentang bukan hanya itu saja, tapi kalau dia bisa nyanyi misalkan ya bisa dibikinin lagunya, atau misalkan dia suka gambar ikut bisa ngegambar. Nah ini juga kami atas nama pemerintah Kota Bandung berharap dengan adanya game dev ini bisa membuka lapangan pekerjaan di Kota Bandung yang pada intinya yaitu untuk mengatasi pengangguran di Kota Bandung. Kota Bandung mah udah pang ayana gitu kan, segala aya gitu. Patra Coffee Club kali ini mengangkat tema Road to Global Games Jam 2025 dalam rangka mendukung kegiatan Bandung Gaming Day 2025 sebagai kick-off implementasi Perpres 19 2024, dan kegiatan ini diinisiasi oleh pemerintah Kota Bandung. Yang istilahnya kami juga sangat bungah gitulah. Senang ya dengan kehadirannya teman-teman dari komunitas game dev. Terus kemarin 2 minggu yang lalu ya Bu Mega ya, kita kedatangan Bu Wamen. Berarti kan udah diperhatikan gitu. Apalagi ya mungkin dari Jakarta ke Bandung dekat gitu, dan potensi ekonomi kreatif yang ada di Kota Bandung ini adalah sungguh luar biasa sebetulnya ya, terbukti dengan adanya data dari Patrakomala ya. Teman-teman dari komunitas game dev ini adalah luar biasa di Kota Bandung. Bapak Ibu Akang Teteh yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti Patrakomala Coffee Club di awal tahun ini. Tapi gini ya, ini teh tadi ada snacknya apa ya? Mie kocok. Berarti Patrakomala Plus harusnya. Jadi kan kenapa namanya Coffee Club? Itu istilahnya kalau yang datang nanti dikasih kopi begitu. Kalau sekarang kan yang datang dikasihnya mie kocok gitu, kearifan lokal. Karena mie kocok itu masuk BBTB sekarang begitu. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu.
Bapak dan Ibu Akang Teteh, semoga kegiatan ini dapat menjadi ajang kolaborasi pentahelik dari para pelaku kreasi di Kota Bandung. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini kegiatan Patra Komala Coffee Club dengan tema Road to Global Game Jam 2025 dibuka. Demikian, terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Nuzrul Irwan Irawan SEMSI selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Baik, Bapak dan Ibu Akang Teteh sekalian, tadi sudah disampaikan juga ya oleh Pak Sekdis, mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa menjadi ajang berkolaborasi dari teman-teman, khususnya teman-teman para pentahelik subsektor game developer Bandung begitu. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk nih ke acara inti kegiatan pada hari ini, mungkin kita izin dulu Pak Sekdis untuk foto bersama terlebih dahulu begitu ya. Boleh tim dokumentasi mau di sebelah mana bagusnya? Di sini? Di sini aja. Maju aja ke depan mungkin ya Kang Teteh, sekalian kita biar kelihatan semuanya. Kami persilakan maju dulu untuk foto bersama terlebih dahulu. Sebelah sini atuh dempet-dempetan dingin mungkin ya, jadi pengen deket-deketan. Ya, nah gitu. Ayo semuanya aja. Kelihatan ke bawah semua, mungkin Kang Aun tim dokumentasi. Yang depan mungkin bisa jongkok. Ya, begitu. Ibu di tengah, Bu. Bersama Pak Sekdis dan Pak Luki, silahkan. Ke bawah Kang? Tidak semuanya, aduh. Gimana dong? Tiga baris gitu, 3 baris. Sana, dari sana. Dari pinggir, iya dari pinggir sana, dari pinggir mana dong? Nah, dari pinggir sebelah sini nih Kang Aun nih, tim dokumentasinya, iya. Siap Kang? Udah ke bawah semua? Oke. Gaya apa? Oh, semangat, oke. Semangat, gaya ekraf dulu atau gaya ekraf kayak gini nih, ekraf gini ya. Sip. Baik, terima kasih Akang Teteh sekalian udah foto bersama. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke acara inti yang ditunggu-tunggu, yaitu materi-materi yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang sudah siap ini dari tadi, sudah siap loh dari siang, bahkan sudah menunggu di sini ya, Kang Imanda Syahrul Ramadan dan juga Kang Raffi Ramadan, dan tentunya akan dipandu oleh moderator kita Kang Dito Wangsa. Kang Dito Wangsa ini merupakan humas dari Game Developer Bandung. Boleh tepuk tangannya. Namun sebelum saya pergi dan digantikan oleh Kang Dito, saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada teman-teman tim podcast dari Diskominfo Bandung yang telah
bersama-sama dan kami bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Untuk itu mungkin saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah perkataan. Kami persilakan kepada Kang Dito, silakan. Siap, hatur nuhun. Oh. Jangan atuh. Ya, selamat apa ini? Sudah sore ya? Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dito Wangsa, saat ini Humas dari Game Dev Bandung. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa mengisi acara di PCC ya, Patra Komala Coffee Club yang disuguhinnya mie kocok ya. Bonus itu. Ya, tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, saya mau panggil dulu nih ya. Ini sosok muda dan energik ya, yang akan jadi panutan juga ini ya. Ibu Sandi Megawati, SOS MSkom, Subkoordinat Pengembangan Kreatif Media dan Teknologi dari Disbudpar Kota Bandung. Tepuk tangan semuanya. Mangga Ibu. Mangga Ibu. Ada yang mau disampaikan? Langsung atuh Ibu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dulu bentar ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya. Terima kasih Pak Sekdis. Saya izin berdiri di sini Pak, mewakili mungkin bidang ekonomi kreatif. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim Diskominfo, tim senior dari Kehumasan yang selalu mendukung kami di acara Patra Komala Coffee Club. Para peserta Patra Komala Coffee Club kali ini saya tidak akan banyak-banyak, hanya sedikit brainstorming tentang apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Disbudpar Kota Bandung ya. Saya hanya satu slide dan nanti yang paling expert mungkin dari akang-akang ini ya, keren banget. Saya tidak akan berbicara tentang game developer, tapi nanti kita akan bisa membridging apa saja yang nanti ke depan, karena kita punya berapa paket lagi ini 1 tahun ya, Patra Komala Coffee Club ke depan. Jadi bisa nanti menjadi kemasan-kemasan paket-paket berikutnya. Mantap. Ini mungkin belum siap, tapi saya sampaikan dari mulai 2019 Patra Komala Coffee Club ini sudah menghasilkan beberapa eksibisi. Oke. Sudah menghasilkan juga inkubasi-inkubasi yang mana resultnya itu bisa kita nikmati. Aduh Ibu. Ya, soca ya. Soca. Udah bisa dinikmati di beberapa platform digital, ya, terutama musik ya. Kita juga dibantu oleh ada kepala UPT tadi di sini. Ya. Kita sampai rekaman musik di Spotify udah ada, di Juk udah ada. Itu hasil Patra Komala Coffee Club. Wih, tepuk tangan dong. Ibu punten mau tanya, Ya, Patra Komala Coffee Club itu dari kapan emang? Udah lama ya berarti? Kofinya mah udah lama, Patra Komalanya dari 2018. Oh 18. Ya. Nah ini Patra Komala Coffee Club itu betul tadi, jadi ajang komunikasi Kang ya. Jadi apa-apa saja yang asalnya tuh nggak ngerti, nggak bisa di bridging gitu sama pemerintah. Pemerintah ngapain sih gitu kan? Ngapain aja lo gitu kan? Anak-anak muda kan butuh banget dukungannya. Betul. Gitu. Ini salah satu ruang untuk berkolaborasi Kang. Yes. Sekarang udah bukan pentahelik loh adik-adik ya. Sekarang udah hexahelik. Yes. Kebayang kan? Betul. Hexahelik butuh apa? Iya. Nah, Ibu. ini sedikit. Hanya ini dibuat di 2018 pada saat penyusunan roadmap ekosistem ekonomi kreatif. Kita tidak lupa bahwa Kota Bandung satu-satunya the capital city of Asian African nation. Bangsa ya, bukan country tapi nation. Kodenya Kota Bandung. Ini bisa jadi bahan nanti buat gamer-gamer dong. Oh. Ya. Asia Afrika loh, Betul. 2 benua besar loh. Ya. Kita satu-satunya kota di Indonesia yang menjadi ibu kota 2 bangsa, 2 benua Asia Afrika. Kodenya di situ ada. Nah, game di mana sih sebetulnya gitu kan? Tadi udah disampaikan di sambutan Pak Sekdis ya. Game itu menjadi brand integritasnya Kota Bandung. Ya, karena
Sejak 2015 kita menjadi kota desain. Betul. The City of Design. Bandung the City of Design. Kita sematkan di brand identity. Ada rumpun desain di sini. Yang mana nanti gamenya itu bisa jadi lokomotif. Ini banyak sekali. Ini harus kerjasama dong. Ya. Gimana nih caranya? Patra Komala Coffee Club, benar nggak? Iya. Siap. Tepuk tangan Tepuk lagi tangan ya, dulu dong. Semangat. Biar nggak ngantuk. Diisi mie kocok. Ngantuk. Bu. Iya. Nanti Harusnya mah kopi bener Bu. Kopi, ya, Mak. Emang jangan salah judul. Iya. Nah ini Lanjut, Ibu. kenapa masuk brand image? Karena masyarakat Indonesia kalau lihat Bandung lihat fashion dong. Pasti. Fashionable orang-orang ya. Bawa tumbler aja udah bisa jadi fashion kan. Betul, betul. Nah ini kita sematkan di brand image. Ya. Ini integrity termasuk juga di dalam Pentelexnya itu jadi media. Ini jadi media promo campaign Kota Bandung. Game developer pun menjadi media untuk Kota Bandung mempromosikan the capital city of Asian African, gitu kan? Bisa kan? Bisa. Differentiationnya kita masih 4, Makassar udah 8 dong. Tapi apakah sustain mereka? Kita sustainable di sini. Ya, ya. Betul kan? Tadi mie kocok udah WBTB kita Iya. mah ya, udah diperkuat ya. Positioning kita urban tourism, nggak punya laut, nggak punya gunung ya, tapi punya kalian. Wih, tepuk tangan dong. Gokil. Tapi punya kalian yang Betul, memang betul. ide-idenya itu Betul. bikin Bandung itu harum, Ya. bikin Bandung itu stunning, Ya. benar nggak? Ya, betul, betul. Kreatornya Bandung tuh kalian. Yes. Ya. Betul. Klarifikasi kita cultural heritage. Kita punya 1779 bangunan kawasan situs siapa ya yang sudah diperdakan. Kebayang nggak kalau jadi konten game nanti? Iya, betul. Apalagi ada storytell di sini ya Pamali Waduh. Sarariun meren ya di situ. Bener nggak kan? Bener nggak Kang? Bener tuh, bener Iya, Bu. brand kita udah creative city. Iya. Cek orang mah Bandung kota angklung, kota fashion, kota lain. Bandung mah kota kreatif, geus we eta. Wih, mantap. Ya, jadi Setuju, semuanya setuju. ada di Bandung. Benar, ya. benar. Karakternya ya stunning tentunya karena punya kalian Bandung itu ya. Yeay. Oke, silakan. Terima kasih Saya Bu Mega, hanya tepuk sekian tangan ya, semuanya. hanya sedikit. Atur nuhun. Mangga. Iya, aku mic-nya jangan undur dibawa ya. lagi, Oh, mic-nya jangan dibawa lagi, Ibu. Itu dia Ibu Mega yang luar biasa ya. Ini merupakan udah dibakar semangatnya ya. Jadi Bandung kota kreatif bener. Jadi orang-orangnya yang kreatif karena kita nggak punya pantai, nggak punya ya Bu ya. Pantai nggak punya, gunung ada sih, cuman jadi pemandangan tuh, ya jauh. Tapi pemandangannya gunung. Yang paling luar biasa ya teman-teman ini, yang di industri kreatif dan seperti yang juga udah hadir di hari ini di sebelah kiri gua di sini ada 2 orang nih yang harusnya sesuai dengan tema yang akan dibahas di hari ini, yaitu Patra Komala Coffee Club bersama Game Dev Bandung ini akan membahas tentang perjalanan menuju ke Bandung Global Game Jam 2025. Jadi sedikit intro mungkin ya untuk Global Game Jam ini sendiri. Ada beberapa update juga yang mau dikasih tahu ke teman-teman gitu ya. Ini ada yang absen dulu yang ikutan Global Game Jam yang mana aja nih? Ada yang ikutan Global Game Jam yang udah daftar, yang udah di-approve? Wow, mantap, tepuk tangan dong buat kalian semua teman-teman. Jadi Global Game Jam ini global ya, diadain di seluruh dunia. Dan di Indonesia di tahun ini seperti yang paling banyak, ada 12 kota yang ngadain, termasuk Bandung. Berita bahagianya adalah yang pesertanya paling banyak itu dari kota Bandung. Tepuk tangan dong buat Bandung. Kita memimpin di 150 peserta dengan total 200 plus pendaftar gitu. Jadi antusiasmenya luar biasa ya berkat bantuan dari iya betul itu yang besok gitu teman-teman. Dan di bawah kita itu ada dari Surabaya ya dengan 137. Tapi ini seru ya, kompetisi yang sehat, yang menyenangkan. Jadi kita terpicu terus gitu ya. Masa kota kreatif gitu kalah gitu kan. Semoga tahun depan lebih luar biasa lagi. Gitu. Ini pun 150 terkendala tempat aja teman-teman. Kalau tempatnya cukup, mungkin 200 kita masukin semua gitu ya. 1000 bungkus kalau perlu ya.
Oke, itu update-nya terkini mengenai Global Game Jam. Dan hari ini udah kedatangan nama Bang Imanda Syahrul, Kang Imanda Syahrul Ramadan yang merupakan programmer dari Glory Jam, dan juga ada Raffi Ramadan yang sekarang sudah menjadi project manager di Mad Gig. Yang akan kita bahas perjalanan mereka nih sebelum akhirnya mereka kayak Kang Manda ada di Glory Jam, Raffi ada di Mad Gig, ini perjalanannya seperti apa? Boleh kenalan dulu dari Kang Manda dulu atau Mangga? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat sore teman-teman. Perkenalkan saya Manda. Saya programmer di Glory Jam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raffi Ramadan. Saya selaku project manager di Mad Gig Studio. Ya, tepuk tangan teman-teman. Dan perjalanannya teman-teman di sini, dua orang ini Manda maupun Raffi, saya panggilnya Kang Manda aja ya. Dan Kang Raffi ini awalnya ikutan juga Global Game Jam. Jadi yang pertama saya mau tanya adalah pengalamannya dulu. Ikutan Global Game Jam mulai dari kapan, motivasinya apa, kenapa sih mau ikutan Global Game Jam? Ini langsung aja, nggak dari PPT atau gimana? Jawab yang ini dulu, nanti baru PPT. Oh ngatur-ngatur ya Mas, jangan ngatur-ngatur Mas, ayo. Maaf, oh, iya, iya. baru pertama. Ya, sebenarnya saya pertama mulai Global Game Jam itu di tahun 2020, itu pada saat saya masih menjadi mahasiswa di satu politeknik gitu ya di Bandung. Di mana itu? Polban. Oh di Polban, Iya. Manda teh. Iya. Betul. Nah, motivasinya itu yang pertama karena saya passion di game dev, cuman lebih ke tidak ada media yang bisa menyalurkan aja gitu. Terus melihat entah dari mana gitu ya, infonya dari internet mungkin atau dari sosial media. Oh ada gitu ya yang nyelenggarain di Bandung. Ya udah saya ya langsung ikut aja buat coba-coba. Asalnya ya pada akhirnya bahkan setelah udah dapat pekerjaan juga masih tetap lanjut gitu di setiap tahunnya gitu. Oke, itu dia ya alasannya. Raffi boleh? Lalu kenapa bisa sampai akhirnya nyemplung? Kumaha ceritanya? Kalau aku pertama kali ikut Global Game Jam tuh waktu 2023, itu 2 tahun lalu. Motivasi aku ikut sih sebetulnya itu sebagai salah satu event pertama aku juga di event Game Dev. Dan ya aku juga waktu itu kan masih pemula gitu, masih kayak belajar-belajar, jadi ya pengen ya nyoba terjun juga lah gitu. Kayak ini event GGJ itu kayak apa sih, terus isinya apa aja gitu. Pada akhirnya ikut waktu itu. Oke, nah sekarang kita akan dengerin ceritanya yang udah dikemas sama teman-teman berdua ini dalam sebuah slide ya. Mangga Manda dulu, silakan. Udah langsung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, makasih banyak Kang Dito dan teman-teman yang sudah hadir. Jadi ya mungkin agak sedikit berbeda dengan yang di rundown gitu ya judulnya. Kan judulnya itu di rundown itu kisah sukses setelah GGJ. Nah berhubung saya belum atau masih menuju untuk sukses, jadi saya lebih akan banyak menceritakan perjalanan dari waktu ke waktu dalam berpartisipasi mengikuti game jam ini. Oke. Boleh? Ya sebelumnya kenalan dulu. Jadi saya Imanda Syahrul Ramadan. Teman-teman bisa sebut aja Manda gitu ya. Jadi saya adalah programmer dari studio indie gitu ya di Bandung namanya Glory Jam. Nah di mana saya memulai karir saya itu di awal 2020 itu dari intern gitu ya atau dari magang. Lalu setelah lulus saya ditarik gitu ya sama studio dan sampai sekarang full time di sana seperti itu. Nah, di sisi lain saya juga membuat game saya sendiri selain dari game Glory Jam. Ini mungkin ya nggak bisa saya sebutkan satu persatu lah judulnya. Dan juga saya juga seorang content creator juga, seorang YouTuber. Ini masih dari 1 bulan yang lalu dan isinya itu ya ngasih tips dan trik buat teman-teman yang ingin mulai berkarir atau ingin memulai terjun ke ranah game dev kayak gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang penasaran atau ingin tahu bisa coba mampir dulu ke YouTube saya. Sedikit promosi nggak apa-apa lah ya. Boleh, tuh Oke. teman-teman tuh namanya Manda Dev. Oke. Tuh lihat, sekarang udah 1 juta kan mau subscriber ya? Enggak. Oh belum ya? Ya, amin. 400, insya Allah lah. Iya. Lanjut. Oke. Ya, jadi kita mulai dari perjalanan pertama saya ikut Global Game Jam.
Jadi aku tuh pertama ikut Global Game Jam itu di tahun 2020 ya teman-teman, dan kebetulan di 2020 itu apa ya, kita tahu lah semua itu sebelum pandemi atau bahkan ya awal-awal pandemi, jadi masih bisa apa ya, masih bisa ada kegiatan lah di fase-fase itu. Jadi saya ikut dan apa ya, venue-nya juga ya alhamdulillah gitu, dari 2020 sampai sekarang itu masih di Agate gitu ya, sebagai langganan gitu ya venue. Lalu saya lanjut dari 2021 sampai 2022 karena itu karena itu momennya itu sedang pandemi dan saya juga sedang mengerjakan tugas akhir. Nah, jadi saya memutuskan untuk skip GGJ sampai kemudian pada tahun 2023 dan 2024 saya kembali ikut serta dalam Global Game Jam. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang penasaran mungkin tadi juga disebutkan ya oleh Pak Sekretaris Pak Nuzrul. Jadi kalau apa ya, sebenarnya di Global Game Jam itu salah satu wadah yang tepat buat teman-teman ingin menyalurkan bakat atau mungkin apa ya, kreativitas teman-teman gitu. Buat tadi teman-teman mungkin yang bisa nyanyi, bisa gambar, bisa programming. Jadi menurutku ini menjadi tempat yang cocok lah buat teman-teman mencoba atau bahkan ya terjun gitu, karena di satu sisi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, jadi Global Game Jam itu sebenarnya bukan kompetisi gitu ya, jadi tidak ada yang menang yang kalah. Nah, tapi justru karena itu disitulah teman-teman bisa sebebas mungkin berkreasi meskipun waktunya itu sangat terbatas gitu ya, hanya 48 jam atau bahkan kurang gitu, kepotong sama waktu tidur dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi buat ya kita mungkin lanjut dulu ya sebenarnya apa yang terjadi gitu ya di apa ya, di Global Game Jam dari ke tahun ke tahun, terkhususnya dalam point of view aku gitu sebagai peserta. Mungkin bisa lanjut. Oke. Nah, jadi kalau di Global Game Jam itu kita per tahunnya itu ada temanya sendiri gitu ya. Jadi setiap tahun itu temanya itu sudah pasti berbeda-beda. Nah, kebetulan di tahun 2020, nah temanya ini adalah connection. Nah buat yang teman-teman ya, connection ini apa gitu maksudnya ya? Apa yang bisa teman-teman interpretasikan gitu dari tema tersebut. Misalkan connection, teman-teman bikin game tentang relationship, itu juga kan connection kayak gitu. Jadi sesuai dengan pemahaman teman-teman aja gitu. Makanya si Global Game Jam ini tuh benar-benar membantu aku dulu tuh untuk melatih kreativitas dalam waktu terbatas dan tema yang sudah ditentukan, seperti itu. Nah, lalu apa sih yang udah aku buat gitu ya waktu di Global Game Jam 2020 ini? Nah, jadi aku membuat sebuah game, namanya itu ya, ini sedikit cerita dulu. Teman-teman mungkin ada yang gitu ya, di 2020 itu apa aja yang terjadi. Kayak misalkan ini adalah masa-masanya orang-orang kayak tidak apa ya, overclaim dirinya sendiri. Kayak misalkan kita lihat ada kerajaan tertentu tiba-tiba bangkit. Intinya banyak orang terus, atau misalnya babi ngepet lah segala macam. Kita tahu lah banyak orang-orang yang halu gitu ya istilahnya tuh. Nah, jadi kita angkat sebagai tema, bukan tema ya, sebagai topik yang dibawakan pada game ini, namanya itu benerin halu atau bahasa Inggrisnya confusion metric. Nah, ini tuh gamenya itu ya kita istilahnya itu berinteraksi dengan orang-orang yang ada di jalan gitu ya, di sebuah kota, dan selama interaksi kita kan harus mendengarkan orang ini tuh sebenarnya halu atau enggak. Kalau misalkan mereka halu ya harus kita tangkap atau rehabilitasi, seperti itu. Jadi pesan moralnya adalah harusnya kayak gitu. Nah, ini kebetulan untuk tahun ini tuh saya join di tim yang lumayan boncos gitu, lumayan besar. Ini kalau teman-teman lihat nih ada 6 orang. Dan kebetulan 5 orang sisanya ya selain aku tuh mereka berasal dari kampus yang sama gitu. Jadi hanya aku yang nyempil, hanya aku yang jadi among us ya gitu di situ. Jadi beda sendiri. Nah, tapi ya somehow karena kita memang waktunya terbatas, kita juga ya somehow bisa akrab gitu dalam waktu 48 jam itu gitu. Berbagi sel otak yang sama lah istilahnya, udah langsung connect dan segala macam. Nah, di situ tuh teman-teman mungkin bisa lihat ya, di sini ada daftar namanya.
Kayak shout out dulu buat mereka, mungkin ada yang nonton atau ada yang hadir juga di sini. Ini sama berserta role-nya, ada yang programmer, ada yang desainer, ada juga yang sebagai artis gitu ya yang menggambar gambar visual di dalam gamenya seperti itu. Nah, tapi teman-teman mungkin ketika melihat nama saya di sini, wih, tuh di artis dan programmer gitu, kayak merasa wah ini hebat juga gitu, kayak bebannya gede. Ya jujur sebenarnya yang terjadi itu tidak seperti itu teman-teman. Jadi jangan terintimidasi dulu ngeliat wah ini ngerjain 2 hal langsung sekaligus gitu 48 jam. Enggak, tapi yang sebenarnya terjadi adalah di hari pertama mungkin bisa lihat. Nah, di hari yang pertama itu kurang lebih seperti inilah. Kalau misalkan saya boleh deskripsikan, ini tuh kalimat yang tetap adalah tetap terlihat sibuk meskipun tidak berguna. Iya. Itu kunci ya? Itu kunci. Yeah. Ya itu tips juga buat teman-teman yang ingin ingin memulai game-game gitu ya, ingin memulai terjun ke suatu tim, seenggaknya teman-teman harus bisa terlihat sibuk aja dulu lah. Berusaha terlihat sibuk gitu ya? Iya, betul. Biar tidak terkesan jadi beban tim gitu ya? Betul, iya. Sebelum ketahuan. Gitu, gitu teman-teman. Ya mungkin back lagi. Karena ya maksudnya tuh yang pertama itu programmer udah banyak. Artis juga mungkin ketika ngegambar itu yang nggak banyak yang bisa dia gambar. Karena yang kita pakai itu mungkin aset yang udah jadi, cuman kita lebih ke touch up aja, diimprove dan disesuaikan dengan konteks dari game yang bakal kita buat. Seperti itu. Nah, dan juga nah ini contohnya ini device yang saya gunakan, maksudnya device yang tidak proper lah. Tidak gaming-gaming banget kelihatannya. Dan saya juga ya dengan keterbatasan device ini, kayak misal bayangin teman-teman gini aja ya, kan kalau bikin game biasanya pakai apa? Pakai Unity. Terus bikin aset misalnya pakai Photoshop atau Clip Studio atau lain-lain lah. Nah mirip kayak gitu. Terus ngoding pakai Visual Studio segala macam. Nah kalau dengan device kentang seperti ini, teman-teman kalau mau buka Unity, teman-teman nggak bisa buka Photoshop, nggak bisa buka Visual Studio. Atau nggak bisa ngoding. Kalau teman-teman mau bikin gambar, bikin Photoshop, teman-teman nggak bisa buka Unity, nggak bisa buka ngoding. Kalau mau ngoding di device ini, nggak bisa buka Unity, nggak bisa buka ini. Jadi benar-benar perlu disesuaikan gitu dengan keterbatasan yang ada, dan itu tantangannya. Bahkan 48 jam gitu. Seperti itu. Jadi saya di sini itu lebih banyak mengambil hikmahnya lah daripada mengerjakan sesuatu seperti itu. Nah tapi ya itu untuk hari pertama, cuman hari kedua itu ya alhamdulillah saya lebih banyak mungkin membantu istilahnya menyapu lah kerjaan teman-teman lain gitu yang belum beres, itu bisa saya support dan alhamdulillah ya udah bisa submit seperti itu. Jadi itu kurang lebih yang saya lakukan selama game jam di 2020 kemarin seperti itu. Oke. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ya. Nah, dari situ pun karena ini game jam pertamaku, aku mendapatkan sebenarnya banyak lesson learn gitu ya, banyak pengalaman dan juga banyak pembelajaran dari yang dapat diambil dari situ. Yang pertama itu adalah kayak kita sebagai tim, apalagi aku gitu ya, yang istilahnya bukan siapa-siapa di tim itu, karena yang lainnya ada yang satu kampus semua dan ada yang juga satu kelas juga gitu. Jadi di situ tuh aku benar-benar melatih untuk express my own opinion lah. Jadi beropini dan juga ya istilahnya mah tetap memberikan kontribusi dalam hal-hal kecil gitu. Bahkan kita beropini, kita apapun bisa jadi sebuah masukan gitu untuk tim seperti itu. Karena tujuan kita tuh sebenarnya sama. Gimana caranya game ini tuh udah bisa disubmit gitu aja sebenarnya. Jadi Gak usah muluk-muluk ngeliat harus jadi yang bagus lah, yang gimana gitu. Teman-teman ketika ngelihat grafik seperti ini juga mungkin untuk zaman sekarang agak lewat gitu ya. Nah tapi ya maksudnya seenggaknya kita bisa menyampaikan pesan yang ingin kita masukkan ke dalam game seperti itu. Nah lalu yang kedua itu respect others perspektif. Jadi kita harus bisa respect satu sama lain gitu, kita punya pandangan tertentu atau kita misalkan punya perbedaan pendapat segala macam. Kalau menurutku ya aku bisa respect ke orang lain karena sesimpel kita dari kampus yang berbeda gitu, aku nggak kenal mereka gitu, gimana caranya bisa sompral atau terang-terangan melakukan sesuatu. Cuman
di sini ya mereka juga orangnya alhamdulillah open gitu dengan dengan pendapat apapun lah selama itu bisa membangun atau berguna gitu untuk game kami gitu seperti itu. Terus yang ketiga selanjutnya itu kita harus adaptif dan juga memprioritaskan. Ini mungkin kurang lengkap ya yang di sini. Bisa memprioritaskan task kita gitu. Kayak misalkan karena kita objeknya itu hanya submit pada waktu itu, jadi kita nggak langsung ngelihat oh ini harus bisa pakai aset original kita, nggak kayak gitu. Yang penting bisa submit. Kita prioritaskan dulu gamenya, baru kita fokus ke visual dengan sisa waktu yang ada seperti itu. Mungkin lebih lengkapnya bakal dijelaskan gitu ya sama Kang Raffi gitu ya, yang bakal membawakan tips dan triknya. Tapi ya singkatnya sih seperti itu. Lalu kita harus tetap fleksibel gitu ya. Kalau misalkan ada kendala kayak tadi laptop nge-lag atau tiba-tiba force close kita harus bisa adaptasi. Kayak langsung memikirkan, ini nge-hang. Sekarang apa? Nah, kayak gitu kan ya harus bisa langsung mikir gitu, harus bisa ke depannya tuh memikirkan apa yang bisa dikerjakan kayak gitu. Kalau aku tuh dulu lebih ke ini ya, banyaknya itu jadi jadi yang paling heboh di sana. Mungkin teman-teman yang ikut Global Game Jam 2020 lalu ya saya juga minta maaf kalau misalkan terganggu gitu ya dengan hebohnya kelompok kita di tribun paling belakang gitu ya. Padahal malam-malam itu jam 1 pagi lah kalau nggak salah kayak gitu. Ya tapi ya alhamdulillah dengan seperti itu ya bisa membawakan semangat gitu buat teman-teman yang lain gitu, meskipun di sisi lain laptop saya nge-lag gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Lalu kita harus menghargai atau meng-celebrate small wins. Jadi apapun achievement sekecil mungkin yang kita dapat, misalkan fitur ini udah jadi, ya udah kita celebrate aja gitu. Kita coba appreciate apa yang sudah teman-teman lakukan gitu, karena maksudku itu di satu sisi bisa memotivasi atau menaikkan moral boost mereka gitu ya, biar lebih semangat untuk untuk bisa mengerjakan dengan lebih sungguh-sungguh seperti itu. Tapi di sisi lain ya membuat mereka senang, jadi capeknya kita tuh nggak akan kerasa lah kalau misalkan kita kasih apresiasi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang nanti akan melaksanakan Global Game Jam dan juga dengan tim gitu ya, saran aku ya coba hargailah teman-teman lain gitu di kelompoknya kawan-kawan di sini seperti itu. Oke, itu mungkin lesson learn untuk Global Game Jam yang pertama. Dan nextnya adalah, nah ini untuk yang di 2023 teman-teman. Nah jadi di 2023 udah pasti temanya berbeda gitu. Nah tapi tema apa yang akan dibawakan di 2023 kemarin itu? Nah, roots, akar. Nah, ini maksudnya akar masalah atau apa ya, itu sesuai interpretasi teman-teman. Bagaimana teman-teman mengartikan akar ini. Ya, bisa juga ya. Iya, bisa juga. Benar sih. Betul. Benar. Kayak gitu. Jadi temanya tuh bisa saja serandom mungkin gitu. Bahkan nanti yang paling random itu di 2024 lah. Ya, akan saya kasih tahu. Tapi apa yang saya buat di sini gitu. Nah, mungkin bisa di next slide. Oke, nah jadi kurang lebih ini game yang saya buat. Jadi di tahun 2023 atau 2 tahun yang lalu itu saya mengikuti Global Game Jam itu hybrid dan juga nge-solo. Yang mana artinya itu saya tidak membentuk tim, tapi lebih ke yang mengerjakan semuanya sendiri, mulai dari gambar, programming, segala macam. Karena karena saya tidak ada waktu untuk stay di venue-nya pada saat itu, dan kepotong juga mungkin sama acara-acara keluarga atau yang lainnya. Jadi saya memutuskan seenggaknya saya bisa mengerjakan ini di rumah dan menyelesaikan tanpa harus membebani teman-teman saya. Makanya saya memilih untuk solo gitu untuk membuat game kali ini kayak gitu. Dan bisa next. Oke. Arbor the Tree. Nah jadi ceritanya si game ini tuh simpelnya kita gitu ya sebagai seorang gadis desa yang sedang kekeringan, tiba-tiba pada malam hari ketika kita mencari sumber air itu kejebak di sebuah pohon raksasa, yang mana pohon tersebut itu sebenarnya menjadi akar dari masalah di kekeringan di desa tersebut. Jadi si pohon ini tuh menyerap
segala apa sumber kehidupan kayak gitu. Wah, terkesan absolute cinema banget gitu ya. Ya tapi intinya apa ya tugas kita itu adalah keluar dari pohon tersebut karena kita terjebak. Kalau misalkan kita menyentuh akar atau menyentuh apa bagian dari pohon tersebut itu udah game over. Nah teman-teman mungkin yang teknis langsung kebayang, ini mah tinggal apa kalau nabrak collider atau nabrak barang langsung game over. Iya sesimpel itu teman-teman. Makanya saya sendiri ngerjain ini juga possible gitu dan kembali ke art style pixel art yang sama gitu ya. Seperti itu. Nah itu gamenya dengan bedanya mungkin sekarang ala apa visual novel game gitu. Game ada tuh gimana? Game tuh? Ya itu mah slang aja lah. Oh, iya. Ya jadi lebih ke apa? Nah ini ada seginya kalau misalkan game over seperti ini kayak gitu. Ini tim berapa orang sorry pada waktu itu? Satu. Sendiri aja. Iya sendiri betul. Iya. Ya alhamdulillah bisa ini juga dan ya apa kalau misalkan teman-teman apa yang desainer gitu ya yang bisa gambar ya apa jangan insecure lah kayak kalau misalkan gambarnya belum perfect gitu apalagi harus 48 jam ya ini aja gitu ya contohnya banyak coret apa sebenarnya tuh sketsa cuman dikasih warna aja gitu ya simpelnya mungkin kelihatan tadi malah kayak apa anak TK gambar gitu kan si backgroundnya segala macam ya jangan terlalu high expect apa yang bisa aku selesaikan dalam waktu 48 jam ya sebisanya teman-teman aja. Jadi kualitas sebenarnya nggak terlalu matters di sini, tapi lebih ke kuantitas iya, tapi lebih ke ininya ya, apa sesuai dengan goals dari gamenya teman-teman seperti itu. Dan lesson learn yang aku dapat yang didapat ketika mengerjakan game ini itu selama 48 jam kurang lebih itu resource management, ego management, time management ya intinya mah bagaimana cara memanage diri sendiri gitu ya istilahnya mah karena karena sendiri terus di rumah juga di rumah kan mungkin entah disuruh ngelakuin sesuatu jadi ngerjain global game jam itu lebih ke kayak selingan aja gitu makanya yang bisa di-achieve itu tidak banyak dari game ini, kayak gitu. Nah, itulah yang membuat saya self-aware, sadar diri gitu maksudnya teh pengen submit ya udah jangan jangan terlalu perfeksionis kayak gitu. Mungkin itu yang bisa diambil dari game jam teman-teman. Apalagi mungkin teman-teman yang yang nanti akan mengikuti global game jam dengan tim, ya fokus dengan tujuan kelompoknya teman-teman seperti itu. Meskipun nanti pahit-pahitnya gitu ya, teman-teman gagal submit, tapi kalau misalkan goals dari tim itu terbentuk atau terpenuhi, ya tidak apa-apa gitu. Soalnya kan Global Game Jam juga sebenarnya nggak banyak tuntutan. Kita lebih banyak dituntut untuk have fun malah kayak gitu. Ini aja gitu kan, bisa jadi dari Global Game Jam tiba-tiba terbentuk studio baru seperti itu. Bisa aja. Kayak gitu ya teman-teman. Lalu nextnya itu yang terakhir mungkin, ini yang saya nggak expect adalah scalable concept. Jadi teman-teman, produk yang kita buat di Global Game Jam ini bisa saja kita scale apa lagi atau maksudnya itu nggak cuman jadi dan finish pada saat Global Game Jam aja. Bisa aja kita tingkatkan lagi di kemudian hari menjadi produk yang lebih serius. Nah itulah yang saya sedang coba kembangkan saat ini. Mungkin teman-teman kalau misalkan pengen lihat update dari game tersebut bisa coba di next slide barangkali. Nah, inilah yang terjadi teman-teman. Gamenya jadi tiba-tiba 3D terus di tempat gelap seperti itu, jangan sampai kena akar kayak gitu. Tetap membawakan konsep dan tema dari game yang sama, cuman yang dibedakan ya grafiknya tentu aja. Nah, terlihat anime sekali ya buat teman-teman yang wibu mungkin sedikit bergejolak gitu ya dalam hatinya. Kenapa? Kenapa begitu? Kenapa begitu ini? Apa yang bikin bergejolak ini? Jadi siapa tahu waifuable? Oh iya bisa jadi kayak ada gitu. yang bergejolak ngelihat ini? Oh ada, angkat tangan ya. Oke. Mantap, terima kasih sudah jujur. Iya berarti berarti desain saya berhasil kalau seperti itu. Ya minimal untuk satu orang itu ya. Iya satu orang itu. Iya. Terlalu niche. Iya niche sekali, tapi works berarti ya. Iya works. Seperti itu. Nah itulah mungkin sedikit dari Global Game Jam 2023 kemarin seperti itu. Kita bisa next. Nah ini
tahun ini yang paling menantang dan yang paling nyebelin teman-teman, kalau boleh jujur. Teman-teman bisa lihat aja mungkin temanya apa. Yuk. Mungkin teman-teman ada yang bisa nebak apa? Tuh, banyak footage aneh gitu ya. Dan juga konyol. Aduh, ini apa lagi? Aduh, ini bapak siapa lagi kan? YouTube Kids bukan, Vi. YouTube Kids tidak, ini mah tidak mendidik. Jangan dimarahin, kan dia cuma nebak aja. Oh iya, maaf. Ya tapi itulah Mas Dito, maksudnya saking sebelnya saya dengan gitu. Global Game Jam 2024 ini. Nah, Sebel? Iya, sebel tapi tetap jadilah. Nah, temanya adalah ya make me laugh gitu. Buat saya tertawa. Ya gimana gitu maksudnya tuh. Loh, kita marah lagi? Iya ya. Ya itulah teman-teman. Jadi nggak akan panjang-panjang lah. Nah, jadi di tahun ini mungkin jadi sedikit pembeda. Tahun kemarin saya mungkin hanya sekedar NPC gitu ya di sebuah kelompok gitu ya, nggak terlalu berkontribusi besar. Dan tiba-tiba di 2023 saya datang kembali untuk memutuskan untuk solo leveling gitu ya di sana. Dan di tahun ini apa yang terjadi? Nah, ini mungkin produk yang saya buat ketika di Global Game Jam 2024. Kalau misalkan saya nih ya yang selalu kepikiran jokes-jokes yang kayak gitu, mungkin di Global Game Jam 2024 itu yang saya pikirkan sebenarnya cuma satu, jadi stand up comedy aja gitu. Itu satu-satunya acara yang bisa ngebuat saya ketawa. Jadi saya terpikiran itu, dan pada akhirnya saya membuat game tentang stand up comedy. Nah, jadi di game ini itu ya bisa next. Nah, di sini saya karena sebelumnya saya menjadi anggota kelompok, lalu setelahnya itu saya memutuskan untuk mengerjakan game sendiri. Nah, di sini itu peran saya kurang lebih saya menjadi lead dari kelompok tersebut, seperti itu. Jadi saya mendirect dan juga nge-lead kelompok yang berisikan 3 orang termasuk saya. Nah, ada yang jadi programmer, kebetulan hadir di acara kali ini, dan juga ada 2D artisnya, dan sisanya saya yang nyapuin gitu ya semua role yang tadi. Ini nggak ke play ya? Oke, bentar. Mana yang datang? Tadi ada di antara orang teman-teman di sini ada yang datang? Itu tuh. Mana? Ya. Benar yang dibilang sama Amanda tadi? Benar? Sesuai? Oke. Tanpa paksaan kan? Iya. Nah, jadi di game ini tuh ya sesimpel saya membuat materi stand up comedy, lalu menyuruh si karakter yang saya buat itu, yang kami buat ya, untuk menyampaikan materi tersebut. Ya, jadi ala-ala stand up comedy game. Game lagi ya. Oke. Kayak gitu. Jadi ya kebayang lah teman-teman, selain harus bikin game, harus mikirkan materi stand up-nya juga gitu ya. Dan juga apalagi ini tuh ada voice over-nya kebetulan. Jadi saya juga harus rekaman pada saat itu, dimana kemarin di studio Agate itu untuk dapat spot untuk rekaman aja harus ngantri panjang lah, lumayan ya lumayan menantang gitu. Makanya saya sampai saat ini benar-benar kesal dengan tema seperti ini gitu. Kayak gitu. 3 orang ya, dan yang saya dapatkan di sini karena dari kemarin mungkin mengerjakan game sendiri itu udah kebayang lah ya. Terus juga ikut jadi bagian dalam tim, udah pasti dong udah dapat job desk-nya masing-masing gitu ya, dapat pekerjaannya masing-masing, harus kontribusi seperti apa. Nah, sekarang saya diminta untuk nge-lead tim gitu. Nah, dan untuk lead tim itu sebenarnya bukan simpelnya ya, lebih ke kebanyakan yang saya lakukan itu lebih ke memberikan direksi yang jelas. Ini kayak misalkan teman saya ini salah satunya dia harus mengerjakan apa, itu saya harus berusaha untuk mengarahkan supaya apa yang dia kerjakan itu terarah seperti itu. Jadi nggak kemana-mana, biar di sisi lain efektif, tapi di satu sisi juga nggak ngebikin kawan saya ini terlalu capek seperti itu.
memberikan direction yang jelas, kayak misalkan ini kita goalsnya itu hanya membuat scope seperti ini gitu. Jadi to-do-nya udah jelas, task-nya juga udah jelas, dan juga end goals-nya itu juga alhamdulillah ya kemarin tuh paling jelas lah daripada game-game yang kemarin gitu. Jadi secara tidak langsung ya leadership saya pun juga terasah di sini gitu, bagaimana cara membangun relasi antar sesama anggota kelompok seperti itu, dan bagaimana caranya mutual trust itu bisa saling terjalin gitu antar kelompok. Ya, untuk mendapatkan leadership yang baik, kita juga harus saling percaya gitu pada masing-masing anggota kelompok kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak percaya, antara teman-teman mengerjakannya dengan setengah hati atau mungkin sama sekali nggak jadi kayak gitu. Makanya ini jadi penting banget gitu. Wah, Jojo reference tuh. Ya. Oke. Ada Seperti lagi? itu. Nah, nextnya ini di 2025 ya, yang tahun ini teman-teman, aku mungkin nggak akan banyak bahas karena memang belum kejadian juga, tapi yang pasti masih di tempat yang sama, dan saya akan condong lebih ya ingin tahu apa yang teman-teman akan buat di tahun ini, seperti itu. Jadi ya stay tune teman-teman, semoga 2025 lancar. Kemudian selanjutnya itu, nah, manfaat dan efek samping dari Global Game Jam. Ini saya racik sesuai dengan resep dokter seperti itu. Ada. Coba saya baca deh. Boleh. Manfaatnya kata Manda nih ya teman-teman ya. Manfaatnya adalah meningkatkan kreativitas, bagus, positif, bermanfaat, benar. Belajar teamwork, ya tadi ya dibilang ya, percaya sama teman timnya dan sebagainya. Memperluas jaringan, networking ya, ketemu orang-orang baru, betul. Portofolio instan. Dalam 48 jam udah langsung punya portofolio. Benar banget. Efek samping. Nah, sesamping apa nih efeknya? Nah, kita lihat. Kurang tidur. Salah sendiri nggak sih itu sebenarnya? Bener sih. Kan kalau dia mau tidur boleh aja kan, nggak dilarang juga ya sebenarnya. Yang kedua, kantuk bibir kusam sariawan. Ini bukan efek samping Global Game Jam, ini mah kantuk mah kurang tidur, bibir kusam kamu sariawan biasanya kurang vitamin C ya. Bukan Global Game Jam. Ketagihan, ketagihan juga efek samping. Betul. Bukannya bagus ya kalau ketagihan Global Game Jam? Tergantung. Oh, tergantung. Mental perfeksionis. Mental perfeksionis. Iya. Efek samping mental jadi perfeksionis. Iya, betul. Oh, indikasi gejalanya ada, sebentar. Perasaan tegang, gila, mata memerah. Ini apa sih? Stres berlebih, capek, emosi memuncak. Gara-gara tema kemarin sih sebenarnya. Oh, segera berhenti. Istirahat dan kurangi skop jika terindikasi gejala, katanya gitu. Minimal dia ikutan lagi 2025 gitu. Gimana? Ketagihan. Iya. Oke. Kalau gitu ini udah semua, Manda? Ya, udah. Tepuk tangan dong buat Manda. Oke, sekarang giliran anak SMK ini ya masih ya? Masih sekolah ya Raffi ya? Iya. Luar Kebetulan biasa. tahun ini kelas 3 sih, jadi tahun ini lulus juga gitu. Belum tentu. Kamu pede juga ya? Loh, ya kan? Belum. Ya kan? Belum kejadian. Loh, iya, benar nggak Kang? Efek samping. Apa kita lihat apa ada efek samping juga apa enggak? Karena tahun ini menurut dia lulus. Menurut saya kan Amin. belum tentu. Ya, silakan Raffi. Tepuk tangan dong buat Raffi. Oke, ini mungkin aku lebih ke kayak pengalaman aku selama GGJ itu kayak gimana sih, terus kayak dampak sama mungkin beberapa kesalahan yang aku bikin juga pada waktu itu tuh. Boleh, next. Ini mungkin aku agak sedikit cerita juga ya. Jadi waktu itu tuh aku waktu pertama kali nyoba aktif di event komunitas atau event game dev, waktu itu tuh aku bulan Januari 2023, 2 tahun lalu. Nah, singkat cerita akhirnya aku waktu itu ya nyari-nyari gitulah kayak event-event game dev di Bandung atau sekitarnya. Sampai akhirnya aku waktu itu nemu poster gitu, Global Game Jam 2023. Nah, terus singkat cerita aku kayak ya searching-searching juga kan kayak GGJ itu apa sih, terus isinya tuh apa aja. Pada intinya ya seperti yang tadi Kang Manda bilang, GGJ simpelnya kayak kita bikin game selama 48 jam dan itu pun tiap tahunnya juga ada tema-tema yang berbeda juga kan.
Terus ya pada akhirnya ya kita presentasiin gamenya tadi gitu. Kamu berani nyuruh-nyuruh senior? Bercanda. Terus. Next. Nyuruh lagi. Nah, kita waktu itu bikin game apa? Kita waktu itu karena kan temanya tuh roots ya atau akar. Ya. Jadi kita tuh sesimpel bikin game sebuah tanaman, sebuah pohon yang akarnya tuh kita akan berperan sebagai akarnya yang bakal mencari mata air terdekat gitu. Agar si pohonnya tadi tuh tidak mati. Nah, jadi ya di perjalanan si akarnya tadi mencari mata air ya pastinya ya ada beberapa rintangan atau enggak ya obstacle yang dihadang lah gitu. Dan pada akhirnya kalau misal si akarnya tadi nabrak obstacle-nya ya otomatis gamenya berakhir terus ngulang lagi dari awal gitu. Nah, motivasi aku bikin ini apa? Mungkin kalau kita waktu itu tema roots-nya tuh kayak kita lebih kayak mikirin untuk sekarang tuh kayak apa sih yang lagi mungkin aware atau mungkin dibicarakan sama masyarakat gitu. Jadi salah satunya aku mungkin waktu itu kayak kan udah banyak berita ya kayak beberapa mungkin hutan atau mungkin pohon tuh yang sudah mulai rusak juga ya karena ulah manusia gitu. Jadi pada akhirnya aku ngebayanginnya kayak dari pohonnya sendiri pun kayak dari akarnya sendiri pun itu kayak mereka pun berusaha sendiri gitu agar mereka bisa hidup. Jadi ya jadilah game Life Find a Way. Oke, sorry gue salah sedikit. Waktu ini 2023 berapa orang? Aku waktu itu bertiga dan itu pun aku nyari timnya di sana sih waktu itu. Nyari timnya langsung di sana? Iya. Oke, yang tahun ini bisa ya seperti itu ya Mas Arya ya? Kalau mau nyari langsung di sana bisa juga ya? Ada yang udah dapat tim di sini? Untuk GGJ-nya udah dapat? Udah. Yang belum ada? Yang belum dapat tim? Diam Pak. Yang belum dapat tim ada nggak? Udah dapat semua ya? Udah, ikut. Udah dapat. Oke. Bertiga, gue mau tanya sebelum lanjut lagi. Ini ide siapa? Ide barengan, bertiga. Nggak boleh. Pasti ada pencetusnya nih satu nih. Oh, pencetus ya. Ya waktu itu kebetulan salah satu teman aku sih. Oh, ya, ada. Dan kamu setuju? Wah bagus nih gitu. Ya, yang penting jadi aja game. Iya. Tapi dilanjut lah akhirnya ya. Dari pengembangan idenya dari satu orang itu, lalu Raffi ikut support. Ya. Di situ role-nya apa saat itu? Oh, aku sebagai 3D artist waktu itu tuh. 3D artist. Ya. Oke teman-teman, nih kita lihat 3D-nya. Yang mana? Ini ya? Yang ya, bawah ini kurang ya? lebih semua sih. Oh, enggak kurang lebih. Kalau semua mah satu semua. Kalau kurang lebih itu berapa persen itu? Kalau semua mah nggak usah kurang lebih. Ya semua ini ya, Ya. Itu Raffi. Jadi yang dua lagi adalah role-nya? Satu programmer, satu lagi game designer plus 3D artist juga. Oh, jadi bareng-bareng? Iya, bareng-bareng. Oh, berarti kurang lebih, bener. Ya, bener. Kalau gitu, bener tadi. Gitu, kenapa jadi semuanya. Tapi gini, menurut Raffi, ini kan udah kali keberapa mau ikut? 3 berarti ya? Yang tahun ini ketiga. Kali ini ketiga? Tahun ini ketiga. Lu role-nya adalah saat ini jadi programmer lagi? Atau 3D lagi? Ya, 3D artist lagi untuk tahun ini. Oke. Yang paling susah nyari tim tuh role apa? Yang pasti sound designer sih paling susah. Paling yang susah sound designer? Gitu, ya, yang bikin musik atau sound effect yang gitu-gitu. Itu yang paling susah. Ya. Oke. Itu menyala sebentar aja, dilanjutin lagi silakan. Nah, mungkin kita lanjut ke dampaknya apa sih? Kayak ikut global game jam kayak gini tuh. Nah, mungkin yang pertama aku jadi kayak ngerti flow atau alur mengerjakan game dalam waktu singkat tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak mungkin cerita sedikit, aku sebagai 3D artist waktu itu kan hari Jumatnya tuh kayak kita bikin to-do list juga kan, kayak misal aku ngerjain 3D model apa aja gitu, dan aku waktu itu sistemnya tuh kayak hari Jumat sama Sabtunya tuh aku full atau fokus banget ngerjain 3D modelnya. Terus dari mungkin Sabtu malamnya atau minggunya aku kayak fokus ke texturing atau polishing gitu. Biar aku mikirnya waktu itu tuh lebih better kalau 3D asetnya tuh semua udah jadi, walaupun kayak teksturnya masih ada yang polos atau kayak bentuknya sederhana, dibanding
kayak hari Minggunya tuh ada beberapa 3D asset yang belum dikerjain lah gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi mulai memikirkan efisiensi waktu Ya. dan juga kerjanya tepat guna nih gitu ya. Ya. Itu saat itu di 2023 yang lead timnya siapa dari bertiga itu? Yang mimpin? Oh, teman aku sih. Aku enggak. Wah, Iya. saya Belum. tahu Mungkin sih. tahun ini. Mungkin. Kelihatan. Nggak, tahun ini mudah-mudahan kamu bisa lead dong. Ya, Belajar nge-lead juga. Karena Ya. kalau udah nge-lead kan harus assignment ya, ngasih tahu lu gini deh, lu lebih baik gini kayak gitu ya. Dan kemarin hitungannya 2003 berhasil nggak? Di lead seperti itu gamenya sampai finish bisa kan? dibilang ya berhasil. Mantap. Yang kedua, Oke, yang kedua mungkin lebih ke karena kan kalau event-event GGJ kayak gitu tiap tahunnya atau kayak mungkin event-event game dev juga di Bandung itu kan pasti nggak jarang tuh ada beberapa orang dalam kutip jago tuh ya dateng gitu. Jadi akhirnya kayak aku di situ tuh ya ngambil contohnya. Kang Arya Storytel. Emang dia jago? Ya, Oh, ya buktinya Jago. gamenya rilis. patokannya gamenya rilis. siapa lagi yang datang saat itu yang kamu lihat wah ini expert nih gitu. Oh, yang pasti Kang Barli sih, Pak Ketua kita. Wah, Pak Ketua tahun lalu ya. Iya. Pak Barli ya. Iya. Ya oke. Lalu yang Ya. ketiga ada orang expert tuh dapat apa? Selain kenalan. Oh, akhirnya singkat cerita ya aku kayak dapat wawasan baru gitulah, kayak misal biasanya mereka kan nyeritain dari awal banget mereka terjun ke industri game sampai akhirnya kayak sekarang gitu dalam kutip jago tuh kayak gimana gitu. Akhirnya aku dapat mungkin ya beberapa kayak saran atau dapat pengalaman-pengalaman juga dari mereka gitu, kurang lebih seperti itu. Menurut Raffi perlu nggak sih ada orang yang datang mentor gitu? Jalan-jalan keliling, tanya-tanya. Perlu banget. Perlu banget. Wah, berarti kalau di 2025 ini ada seru dong harusnya. Harusnya seru. Apalagi pesertanya 150 kan. Butuh berapa biji berarti mentornya? Satu tim satu. Waduh. Ya, yang ketawanya paling kencang adalah yang ngurusin itu berarti. Iya. Oke, menarik. Yang ketiga. Nah, mungkin yang poin terakhir waktu itu aku jadi kenal juga kayak oh ternyata di Bandung ada komunitas game devnya juga nih, maupun Agate juga sendiri karena venue-nya Agate kan. Jadi aku dari situ tuh ya jadi tahu juga kalau misal event-event game dev di Bandung tuh kalau mau pantengin tuh ke mana gitu. Terus maupun Agate-nya sendiri aku jadi tahu juga kayak oh ternyata di Agate tuh ada Agate Academy ini, terus di dalamnya ada ya pelatihan-pelatihan online gitulah yang bisa kita ikutin. Kurang lebih seperti itu. Oke. Bisa di next. Ya. Global Mungkin ini Game Jam langsung 2024. time skip ke Global Game Jam 2024. Ya. Nah, singkat cerita akhirnya aku waktu itu tuh ya kayak yang tahun kemarin aku waktu itu datang sendiri juga, terus nyari tim juga di sana waktu itu. Langsung nyari di sana Iya, lagi. nyari lagi di sana. Kali ini berapa orang? Kali ini aku setim totalnya 7 orang waktu itu. Ramai bener. Iya. Dan itu pun uniknya aku ketemunya tuh kayak kan kita lagi isoma gitu kan, lagi makan di kantin gitu. Akhirnya waktu itu aku satu meja sama mereka semua itu. Kalau kamu gini kan hilang. Iya. Tangan yang satunya jangan disakuin. Nah, itu buat nunjuknya. Nah, gitu. Jangan yang nunjuk yang megang ini. Suaranya hilang. Terus. Ya. Akhirnya karena kita waktu itu satu meja pas makan, terus ya ngobrol-ngobrol juga kayak cerita-cerita juga latar belakang. Akhirnya ya udahlah, intinya mah sama-sama ikut GGJ nyangges satim gitu waktu itu. Oke, nyangges satim. Lebih puas sama tim yang ini atau yang sebelumnya? Leksi Aya. Lebih puas sama yang ini atau yang ini? Jujur aja, Vi, nggak apa-apa. Yang ini sih. Yang Lu, tuh dia lebih puas tim yang ini. Kenapa? Mungkin salah satu alasannya karena waktu itu bertujuh ya, jadi ya lebih kayak mungkin lebih meriah gitu, kayak kan waktu itu kita komposisinya tuh dua programmer, 2 3D artist, 2 2D artist sama satu lagi game designer waktu itu. Jadi ya kita kayak dapat ya pengalaman baru gitulah, kayak dari ngetim yang solid tuh kayak gimana gitu, terus ya dapat beberapa experience baru juga dari Global Game Jam 2024 ini. Ya. Yang dibikin adalah ini kan Mac Milaf ya? Ya, Mac Milaf. temanya Terus Mac yang Milaf. dibikin apa? Idenya apa nih saat itu?
Kita waktu itu bikin game sesimpel kayak 3D petualangan gitu. Jadi ntar kita bakal berperan sebagai MC yang sesimpel dia disuruh sama orang tuanya belanja ke warung gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, cuman kadang kan kalau misal kita berpikir kayak tugas sesimpel itu aja, biasanya kayak perjalanannya atau kayak journey-nya tuh biasanya bisa jadi kompleks kan. Makanya judulnya kompleksitas. Kompleksitas. Oh, kompleksitas ya. Lucunya di mana tapi? Nah, jadi ceritanya di perjalanan tuh dia di apa sih MC-nya tuh kayak dia ketemu sama orang gak dikenal gitulah, terus pada intinya dia kayak dikasih makan sesuatu gitu dan pada akhirnya dia kayak ya berhalusinasi gitulah intinya tuh. Jadi kalau dari temanya sendiri Make Me Laugh tuh itu lebih ke kayak kejadian-kejadian yang mungkin lucu yang dia alami selama halusinasi tadi gitu. Misal mungkin kayak dia jalan ketemu kayak polisi tidur misalkan, tapi itu literally polisi lagi tidur misalkan di jalan. Terus kayak ya mungkin kayak dia dipanggil sama orang dari kejauhan, tapi pas datang tuh kayak orangnya berubah jadi tiang listrik misalkan, ya kurang lebih seperti itulah. Oh iya, kayak ciri-ciri orang ngapain tuh kalau kayak gitu? Kayak iya. Oke. Puas ya dengan ini juga puas. Puas banget. Oke, ada lagi? Nah, mungkin kita lanjut kayak impact-nya untuk tahun 2024 itu apa sih? Mungkin kalau poin pertama itu nggak jauh beda sama yang tahun sebelumnya ya. Jadi kayak kita bisa memperluas relasi di industri game juga karena ya tiap tahunnya pasti banyak orang-orang dalam kutip jago yang datang juga kan. Apalagi mungkin yang tahun ini lebih banyak gitu. Nah jadi ya tapi seenggaknya aku kayak mungkin dari tahun 2023 nih aku cuman kayak mungkin kenalan atau kayak yang ngobrol-ngobrol singkat doang, tapi pada akhirnya waktu 2024 itu ya bisa lebih akrab gitu. Kurang lebih ya ada peningkatan lah. Menurut ya benar. Kamu dari sana pindah ke sini maksudnya apa sih tadi? Oh enggak, gabut aja. Pengen pindah aja gitu. Gabut aja. Iya. Terus yang terakhir? Nah yang kedua mungkin ini salah satu pengalaman yang cukup unik juga. Kayak kita ngerjain break HI terus ya looping lagi. Nah karena kayak kan waktu itu tuh kita kayak diatur gitulah, kayak kita dari jam segini sampai jam segini tuh ngapain gitu, misal ngejain terus selanjutnya tuh kita break, kita kayak ya ngobrol-ngobrol gitu, pada akhirnya lanjut lagi. Itu kayak aku jadi cukup sadar juga bahwa kita tuh sebetulnya di GGJ tuh gak harus benar-benar 3 hari itu fokus bikin game doang gitu. Jadi kita bisa ya mungkin yang poin awal tuh kita kenalan sama orang-orang baru, terus ya mungkin ya lebih ke kita lebih harus have fun gitulah, jangan tertekan, karena pada akhirnya kalaupun misal game kita bagus atau jelek juga ya gak bakal dimarahin juga sama panitia gitu. Iya betul, benar setuju, jadi have fun ya. Have fun harus. Betul. Terus? Nah yang terakhir memulai Mad Geek Studio sampai sekarang. Nah ini juga bisa dibilang cukup gak terduga juga ya. Jadi mungkin ceritanya waktu itu tuh penutupan GGJ hari Minggunya. Itu tuh ada salah satu teman aku kayak nanya gitu, kayak bang ini kita mau bubar aja bang, apa gimana bang, timnya apa lanjut. Akhirnya dari situ ya udah kita sebelum penutupan tuh ya kita kayak meeting gitulah, kayak discuss gitu, kayak ini kita emang selanjutnya mau gimana nih, apa lanjut aja apa emang literally pulang ke rumah masing-masing gitu. Gitu tuh ngomongnya. Iya. Terus pada intinya karena mungkin selama GGJ waktu itu tuh kita kayak ya dapat chemistry-nya juga, dapat solidnya juga, intinya ya udah kita komit buat yang ngerintis studio indie sampai sekarang. Oh, itu semuanya 7-7-nya? Iya. Wih, tepuk tangan teman-teman. Gokil, jarang terjadi kayaknya ya. Iya. Cukup langka loh yang dari GGJ terkonvert jadi satu studio. Ada yang udah mulai kelihatan beban? Jangan-jangan sebenarnya saya nyesel ngajak dia. Tapi udah keajak gitu ya. Gimana? Tapi memuaskan, semuanya sesuai? Ya memuaskan, sesuai. Spill dong, lagi ngerjain apa sekarang? Nah, ada. Mungkin di slide sebelumnya. Boleh, lanjut.
Nah, ini kita lanjut ke mungkin beberapa project game yang aku buat juga. Timah dia. Oke. Nah, ini yang pertama mungkin kita bakal bahas dulu project game yang bisa dibilang salah satu game yang gagal gitu. Jadi waktu itu kita bikin game judulnya Protector of Athemia. Itu sesimpel kayak game hyper casual yang kita bakal ngendaliin dua karakter gitu. Ada yang nyerang, ada yang bertahan untuk ya bertahan dari raid enemy atau sergapan musuh gitulah. Ya. Untuk referensinya ada di sebelah kanan, itu salah satu game yang temen aku bikin juga waktu itu. Jadi kita kayak ya niat nge-remake gamenya gitulah buat jadi 3D. Remake tuh harusnya lebih bagus kan ya? Ya harusnya. Tapi kenapa tuh? Apa yang terjadi, Raffi? Nah, mungkin di project game ini tuh kita bikin beberapa kesalahan ya, dan ya bisa dibilang karena kan mungkin kalau misal orang-orang baru ngebentuk studio indie pasti mereka dapat mistake atau beberapa kesalahan yang mereka perbuat kan. Nah, kalau di project game ini kita poin pertamanya tuh kita gak bisa menentukan skopnya dengan jelas. Karena waktu itu kan kita nge-remake game gitu ya, jadi ya kayak kita tuh mikir, oh ini jadi RPG asik nih, oh ini kayak ada fitur crafting asik nih dan lain-lain gitu. Itu yang tadi dimakan, orang tiang listrik itu masih ada efeknya. Kemana wae. Terus. Nah, akhirnya dari situ tuh masuk ke poin kedua, terlalu mencoba-coba. Ya itu akhirnya ya karena yang baik tadi kayak kita pengen masukin fitur ini, pengen masukin fitur itu. Padahal kita sendiri juga gak tahu itu tuh bagus atau enggak gitu. Ini lebih lucu dari Make Me Laugh loh, padahal lucuan ini ya. Boleh diterusin. Ya. Terus lanjut ke poin ketiga, itu tuh kita salah satu kesalahannya juga terlalu lama mengambil keputusan. Jadi bisa dibilang ini project game tuh bisa dibilang ya agak lama juga, jadi berbulan-bulan gitu. Karena kita tuh ya mungkin jadi apa ya agak sayang juga ke gamenya, mungkin jadi terlalu lama ngambil keputusan gitu. Hingga pada akhirnya kita ngambil keputusan gamenya gak dilanjut. Oke. Walaupun sebetulnya ya mungkin masih ada chance sih suatu saat gitu mungkin gamenya dilanjut. Move on lah. Iya. Ini Ternak Khodam. Nah ini lanjut ke project game kita yang kedua. Asik, pindah lagi dia. Sebenarnya dia pengen duduk tapi nggak enak, nggak boleh. Nggak boleh ya. Berdiri dulu dong ya. Nah, untuk project game yang kedua itu kita judulnya Ternak Khodam. Ya. Nah itu gamenya tuh sesimpel kayak game Tycoon 2D gitu, yang kita tuh bakal berperan sebagai seorang anak muda yang dia tuh ya mewarisi bisnis orang tuanya gitu, yaitu ya merawat dan menjual khodamnya tadi gitu. Merawat dan menjual khodam. Ini menarik ini. Kalau motivasi atau alasan pertama bikin game ini mungkin ada motivasinya ya Ternak Khodam. Ada. Apa coba, penasaran gue. Jadi waktu itu tuh kebetulan ada suatu hal yang viral gitu waktu itu, kayak ada live di suatu platform, terus TikTok. Kayak kita tuh singkatnya nyebut nama terus ntar dikasih tahu hodamnya tuh apa gitu. Ya, misal Kang Mana hodamnya Maung Cirebon misalkan, atau yang itu lain-lain gitu. Benar itu? Tergantung kepercayaan masing-masing. Iya. Terus? Ya, pada akhirnya dari situ tuh kita kayak wah ini unik nih, akhirnya tema khodamnya tadi tuh kita masukin ke project game yang kita buat ini gitu. Pada akhirnya ya game Ternak Khodam jadi. Udah jadi nih? Udah bisa dimainin? Mau nyobain mungkin ya bisa searching di Play Store, itu ada Ternak Khodam, harusnya sih muncul paling atas ya. Ya siapa juga yang ngasih nama game Ternak Khodam juga emang cuma lu doang. Judulnya satu ya doang. pasti paling atas. Orang nggak ada lagi. Karena judulnya satu doang. Yang ngasih nama game begitu, ya cuman Anda. Makanya paling atas. Ya itu boleh dicoba ya teman-teman ya, Ternak Khodam ya. Nextnya ada lagi yang lagi dikerjain? Ada, nanti satu lagi terakhir. Ya boleh Mas Arya. Oh ini ada impactnya dulu. Nah, impactnya apa sih? Nah ini Ternak Khodam tuh bisa dibilang itu game pertama kami yang kayak projectnya tuh bener-bener lebih apa ya, selesai atau polish gitu dibanding game-game sebelumnya.
Jadi ini tuh jadi game pertama kami juga yang dirilis di market waktu itu tuh Play Store. Dan ya seenggaknya kita agak bangga juga gitu akhirnya bisa ngeberesin game ini gitu. Betul sekali. Itu yang paling membanggakan ya, setidaknya Ya. kerja keras Ya. ada hasilnya. Ya walaupun belum cuan gitu, tapi seenggaknya Ya gamenya nggak usah beres. curhat, itu sih kelihatan. Orang namanya aja ternak kodam maksudnya. iya. Tapi bagus loh menurut gue ternak kodam. Bagus. Ya mungkin yang kedua tuh ini lebih ke kayak kita tuh jadi tahu gitu kayak tiap masing-masing anggota tuh lebih betternya dikasih job desk kayak apa. Soalnya waktu itu tuh ceritanya tuh kayak misal temen aku tuh di artis nih, dia disuruh bikin karakter atau enggak background atau enggak apa gitu, dia tuh cuman jawab ya doang gitu. Tapi pada akhirnya kayak pasti setiap orang tuh ada satu job desk atau satu hal tuh yang benar-benar ternyata dia hasilnya lebih bagus gitu daripada job desk sebelumnya. Akhirnya dari game ini tuh kita jadi tahu juga kayak temen aku yang pro gamer lebih betternya bikin game atau fitur kayak gini nih atau kayak 3D artisnya bikin aset yang kayak apa gitu. Itu kita dapat impact di situ juga waktu game Ternak Kodam ini. Oke. Mantap. Yang terakhir nih. Nah ini game terakhir yang kebetulan juga salah satu game yang masih kita develop sampai sekarang. Dan sama kalau ada yang mau nyobain itu bisa searching juga di Play Store, harusnya muncul paling atas gitu. Mantap. Nah, Epic Bird Flapper. Jadi dari Flappy Bird deh ini ya Iya. inspirasinya harusnya ya. Ya jadi kita singkatnya tuh itu kayak game Flappy Bird, tetapi kita kayak ada di karakternya tuh punya skill yang berbeda-beda gitu. Jadi kita untuk sekarang tuh punya total 35 karakter yang berbeda dari skill-skillnya juga sama visual. Mungkin kalau yang di layar ini itu salah satunya tuh karakter yang dia skillnya tuh bakal berubah jadi ya bola baseball gitulah. Terus kayak mungkin ada animasi atau cutscene-nya gitu biar kayak pemain yang mainin game Flappy Bird tuh dapat experience yang berbeda gitu kurang lebih. Iya. Ini menarik nih, lucu nih. Dar tuh, ting ya bagus ya. Bagus juga ya. Nggak Ya. kepikiran loh saya loh. Ya ini lanjut sih yang tadi fitur berskillnya itu yang paling kiri itu bisa dilihat itu kayak dia kayak nyemburin api gitu, terus otomatis pipa atau rintangannya tuh kayak hancur atau ya dia Itu api atau geraknya emang bisa kayak lebih api mudah itu? lah. Itu memang api maksudnya? Ya api. Betul. Kebakar gitu ya. Ya. Yang sebelah kanan? Yang sebelah kanan itu kayak skillnya kayak magnetik gitulah. Jadi ntar pipa-pipa di sekitarnya dia tuh kayak ketarik sama dia, terus otomatis itu tuh jadi pelindung dia gitu buat bergerak gitu. Oh, tapi basicnya mah sama ya, ngancurin si pipa-pipa itu juga Iya. gitu. Cuman sebetulnya emang kayak karakter-karakter lainnya tuh ada yang lebih ke kayak dapat skor atau koinnya gitu sih skill. Jadi nggak terpacu ke rintangannya doang gitu. Oke. Ini udah rilis juga? Udah rilis juga. Udah rilis juga, mantap. Nah ini baru cuan. Nah, Apa? iya bisa dibilang iya. Wih, tepuk tangan dong. Akhirnya dari Global Game Jam, pura-pura sibuk, bikin game dengan judul Ternak Kodam. Walaupun nomor 1 kalau di search ya. Tapi juga mungkin kurang yang main ya. Ya. Iya. Nah kayaknya cuan yang ini ya, lebih cuan ya. Berarti udah mulai ngerti ngasilin uang dari bikin game dong kalau gitu. Iya. Bisa dibilang. Mantap, luar biasa ini. Merupakan contoh yang mantap sekali. Ada lagi selanjutnya? Nah, kalau fitur selanjutnya sih kita ada salah satunya challenge PFP gitu, itu kayak player versus player gitu. PVP. Nah, iya. Itu. Nah, jadi intinya tuh kayak kita bisa ngajak duel ke teman kita yang mainin game ini juga gitu. Oke. Misal kayak kita ngajak duel teman kita terus kita kayak taruhan koin gitulah. Nggak boleh taruhan. Bercanda. Iya. Oke. Ya, terus pada intinya kalau misal teman kita terima ajakan duel tadi ya kita kayak in game-nya tuh ya kayak saling ngejar skor yang tertinggi gitu. Oke, Sampai leaderboard game-nya ya. berakhir ya. Yang tinggi-tinggian skor. Oke. Selanjutnya ada lagi yang lagi di develop? Enggak, ini terakhir. Nah, mungkin fitur selanjutnya itu waktu bulan Desember tahun lalu, itu kita ada masukin event Christmas juga ya.
Oh, Jadi waktu ada. itu tuh kita ada total 7 karakter juga yang dia punya visual sama skillnya tuh berhubungan sama event Natal waktu itu tuh. Misal yang di video sebelah kirinya itu kayak ada karakter Santa gitu yang skillnya mungkin ngesummon kereta Santanya gitu, akhirnya ya dia bisa bergeraknya lebih cepet lah gitu. Sama mungkin video sebelahnya itu kita ada fitur kayak kalau kita mau ngedapetin karakternya tadi itu kita ya ngegaca gitu kayak pakai chest gitu. Oh, dari situ Iya. cuannya. Gacha ya. Iya. Membodohi anak-anak kecil kamu. Ayo buang duit. Bang, tapi nggak apa-apa, itu kan fair ya gacanya ya. Iya, fair aja. Oke. Ya, jadi intinya kita waktu itu ya ada chest yang visualnya event Natal juga, terus di bawahnya ada ke-6 karakter lainnya juga yang visualnya emang ya event Christmas juga. Terus kalau fitur lainnya itu kita ada daily reward sama daily mission gitu. Biar kayak karakter tuh punya alasan, biar pemain tuh punya alasan tambahan dia kayak kenapa sih harus main gamenya atau masuk gamenya setiap harinya gitu. Karena ada daily reward sama daily missionnya tadi. Iya, iya, iya. Terus yang terakhir kita ada fitur leaderboard juga. Ada Itu tuh leaderboards, kita leaderboardnya kayak reset tiap minggunya gitu. Jadi ya misal ada orang yang mainnya tuh skornya lumayan tinggi nih, dia dapat chance juga buat masuk leaderboardnya tadi gitu. Dan misal kalau di leaderboardnya udah reset itu tiap top 3-nya itu bakal dapat reward tambahan gitu. Oke. Entah mungkin chestnya atau karakter yang lain-lain gitu, atau mungkin koinnya juga gitu. Oke. Jadi seenggaknya dia punya motivasi lebih lah buat ngejar high score-nya. Ya, oke. Mantap, mantap, mantap. Conclusion. Nah. Silakan Raffi. Mungkin kesimpulan yang pengen aku sampaikan gitu kayak dari tadi ngejelasin panjang lebar apa sih gitu. Ah, itu saya juga lagi nunggu ini. Ya mungkin ini lebih ke kayak kita gak bakal pernah tahu gitu kayak kita kedepannya jadi kayak apa, misal kayak nasib kita kayak gimana atau mungkin rezeki kita ditaruh di mana itu kan kita gak pernah tahu gitu. Mungkin salah satu caranya ya kita nyari tahu sendiri. Kayak misal aku waktu Global Game Jam 2023 itu event pertama aku juga di Game Dev. Akhirnya singkat cerita aku banyak belajar dari situlah, kayak pernah ya jatuh bangun juga sampai akhirnya ikut GGJ 2024 itu event kedua kalinya juga. Terus ya dari situ tuh singkat cerita aku jadi ngerintis studio indie juga sampai sekarang gitu. Itu kan aku juga gak pernah tahu bakal kayak gini gitu. Terus kalau misalkan tahun lalu aku gak ikut GGJ nih, mungkin ya hari ini juga gak bakal jadi narasumber mungkin gitu. Wih, tepuk tangan dong teman-teman. Ya. Ya jadi intinya jangan takut buat mencoba, jangan takut buat gagal, karena pada akhirnya hasilnya baik ataupun buruk itu bakal jadi pengalaman berharga juga buat kita semua gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke Raffi, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Ya, jadi karena waktunya juga sudah habis, Raffi, masih ada yang mau dibahas? Ada yang nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Waktunya habis ya tapi ya. Boleh nggak? Satu pertanyaan gitu? Boleh? Ada yang mau nanya nggak? Terkait Global Game Jam mungkin? Boleh? Berdiri aja. Boleh duduk, boleh. Pegel bener kayaknya. Ya, mic-nya boleh dipinjam. Dari mana? Saya dari Cimahi. Bukan? Oh iya, nggak apa-apa. Ya, dari Cimahi. Jauh ya? Dekatlah Cimahi mah. Namanya? Nama saya Fatur Rahman Muhammad Zaki. Oke, pelajar masih Masih mahasiswa di UPI Cibiru. UPI Cibiru. Oke, mau nanya apa, Fatur? Sebenarnya yang, aduh bentar lupa. Wah, Mika dulu, apalagi Mika dulu. saya. Udah ingat belum? Oh ya udah. Ah, mantap. Oke, pertanyaannya langsung ke intinya aja ya. Ya iya. Langsung cut to the chase. Iya, sama itu. Kurang lebih begitu. Bisa sekarang nggak? Agak lama ya. Misalnya kalau di acara Global Game Jam itu apa sih yang menjadi Muter-muter. Apa ini? apa yang menjadi suka duka
suka duka. Suka duka. Suka duka dalam membuat game lah gitu. Bukan hanya dalam game jam tapi suka duka dalam membuat game itu kira-kira apa aja. Itu dia pertanyaannya. Benar itu pertanyaannya? Ya. Iya, terima kasih Pak Tur. Suka duka dalam membuat game ya. Mungkin singkat aja ya, karena waktunya udah mau habis ya. Jadi singkat aja, suka dukanya dalam membuat game atau Global Game Jam boleh? Ya mungkin kalau dari sukanya dulu kita ya kayak dapat ya pengalaman juga gitu. Kayak misal dari awal-awal banget bikin game sampai akhirnya gamenya jadi terus dirilis di market juga itu kayak gimana gitu. Pada akhirnya kalaupun misal gamenya cuan juga itu jadi salah satu sukanya kita juga gitu. Nggak usah diomongin, kita semua tahu. Bisa nggak yang kita udah tahu nggak sih? Atau nggak dukanya dah? Kalau dukanya sih lebih ke kayak misal kalau gamenya gak jadi gitu, gamenya gagal atau mungkin lebih ke kayak misal kayak kita juga kadang sebagai studio indie tuh agak kesusahan buat nyari anggota atau timnya gitu. Misal ada tim kita 5 orang tapi ujung-ujungnya tuh ada beberapa yang udah beda tujuan lah atau beda komitmen akhirnya ya keluar terus kita mau gak mau nyari lagi itu salah satu dukanya kita juga gitu. Pada akhirnya itu bakal berpengaruh ke kualitas project game kami juga kurang lebih seperti itu. Ya, oke mantap Manda. Bisa singkat aja ya? Singkat saja. Ya. Sukanya seru, dukanya capek, dah. Paham? Ini dia benar banget kayak gitu kurang lebih. Ya, seperti itu karena waktunya sudah habis dan kita mau sholat maghrib habis ini. Jadi kita tutup sampai di sini teman-teman. Terima kasih banyak. Semuanya tepuk tangan dulu dong buat Global Game Jam Bandung dan Pak Akomala Coffee Club yang sudah mendukung. Jadi pesan dari saya mungkin teman-teman yang ikut Global Game Jam semuanya sehat-sehat sampai di hari H nanti ya. Karena kalau nggak sehat nggak bisa ikutan gitu ya. Dan yang pasti respect sama semua teman-teman yang ada di sana ya. Respect sama teman-teman tim kalian yang ada di sana juga. Kalau ada kesel-kesel dikit ya wajar, namanya juga baru ketemu di sana ya kan. Dan tadi having fun. Semoga semuanya bisa having fun di Global Game Jam Bandung Global Game Jam 2025. Gitu aja dari gue Dito Angsa, Patra Komala Coffee Club dan Game Dev Bandung. Pamit, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.